Gimana, Bu? Solusinya satu, pertama ya dikerjakan saja sebisa mungkin. Kalaulah misalnya nanti pihak lab bisa memberikan dispensasi, namun memang ini kesulitannya dalam pemberian tes itu 1 kali ya. Jadi besok ya dijadwalnya untuk tesnya. Betul besok. Tapi memang hal mental dan kesiapan ketegangan itu yang menjadi fokus utama. Sehingga kita akan membahas saat ini beberapa hal tips atau triks yang mungkin bisa dilakukan Bapak dan Ibu dalam menghadapi beberapa soal dalam TOEFL ini. Jadi kalau masalah teknik kan itu manusiawi atau beberapa hal mungkin bisa dibicarakan. Tetapi yang utama adalah kesiapan kita khususnya untuk listening ya, untuk audio, kesiapan dalam mendengarkan, karena terkadang soalnya itu ada agak menjebak atau mungkin beberapa pertanyaan harus didengarkan secara menyeluruh dari awal sampai akhir dialog atau suatu speech, pidato. Bagaimana Pak? Ada lagi yang bisa diobrolin? Ini berapa orang ya? Udah 59. Halo Bu Pepi, ini sudah hampir 60 orang. Kayaknya kita udah bisa dimulai ya Bu. Baik. Ya, bisa baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Ibu Instruktur yang saya hormati. Bapak dan Ibu seluruh mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti kegiatan pengayaan materi TOEFL yang berbahagia. Alhamdulillah, sesi pertama untuk pembahasan bahasa Inggris akan segera kita mulai dengan salah seorang instruktur kita yang langsung dari Lembaga Bahasa UIN Bandung. Kita berharap nanti dari Ibu bisa memberikan tip-tip terbaik, strategi terbaik, karena mayoritas teman-teman ini adalah berlatar belakang non bahasa Inggris, jadi banyak hal yang mungkin perlu dikasih motivasi dan semangat gitu ya, supaya on fire-nya ketika menghadapi soal besok itu tetap terjaga mental dan sebagainya. Karena itu mari kita mulai pembahasan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, kami persilahkan kepada Ibu narasumber kita, dan mohon izin Ibu mungkin nanti langsung saja kalau ada yang bertanya sambil menjelaskan, boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, artinya tidak kita bahas misalnya nanti selesai baru pernah jawab. Jadi Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan langsung saja ke Ibu raise hand gitu ya, bisa raise hand, kemudian nanti Ibu langsung menjawab, membuka mic, kemudian bertanya langsung ke Ibu, singkat, padat dan jelas. Nanti insya Allah akan dilanjutkan kemudian sesi kedua nanti sekitar jam 7 malam untuk masih bahasa Inggris. Karena itu saya persilahkan selaku ketua panitia mengucapkan selamat mengikuti teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal Bapak dan Ibu, terutama menghadapi tes TOEFL besok. Disilahkan Ibu untuk memulai. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu dalam acara pengenalan atau pelatihan untuk tes bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Pepi Siti Paturohmah.
Saya di UIN Sunan Gunung Jati di bagian sastra Inggris. Dan kebetulan di LC juga menjadi pengajarnya, salah satu pengajar. Baik, Bapak Ibu, kita langsung pada hal yang ada kaitannya dengan tes. Tes itu dalam Test of English for Academics itu ada 3. Yang pertama itu biasanya selalu diberikan listening. Setelah listening, kemudian ada structure, kemudian ada reading. Untuk listening, ada beberapa tipe, yaitu ada yang part A untuk dialogues, and part B, conversation and talks, and part C for speech. Jadi hanya satu orang yang berbicara. Listening section measures the ability to understand spoken English. So here everybody needs to pay attention to words, and sometimes terkadang kata-katanya itu similar sounds. Ada beberapa hal yang mungkin khususnya untuk vocabularies, we need to be very careful and listening very careful, especially when you haven't heard before, haven't heard the word before. Jadi terkadang ini memerlukan praktis atau latihan yang sering, karena bukan hal yang hanya bisa misalnya hari ini belajar dan besok harus tes. Jadi tetapi karena keadaannya seperti ini, kita semua sudah terekspos ke dalam dunia yang kaitannya dengan bahasa Inggris, termasuk film, internet, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekarang karena bersentuhan langsung dengan game yang menggunakan bahasa Inggris, mereka lebih paham dengan kata-kata karena mereka involve into what they have heard. Sering mendengar beberapa vocabulary dalam games atau karena dalam games itu ada dialog juga, dan itu sangat menguntungkan. Sehingga anak-anak sekarang sebenarnya lebih pintar dari zaman-zaman berapa ya? Zaman 80. Part A, the dialogues. These are brief conversations between at least 2 people. Sometimes each speaker speaks only once. Jadi satu orang satu kali gitu, hanya dua kali ngomong, maksudnya satu orang satu kali, kemudian pertanyaan. And sometimes one or both of the speakers speak more than once. After the conversation, you're asked a question and you click the most appropriate answer choice. Just click the most appropriate. Ya, yang paling tepat yang menurut Bapak dan Ibu, jawaban yang harus dipilih. Itu tidak ada waktu. Jadi begini, ketika kita memberikan soal listening, itu ada jeda. Ada pilihan 4. Jeda sebelum pertanyaan itu biasanya digunakan untuk melihat sekilas, just look at a glance for those 4 choices, A, B, C, D. For a glance. Jadi ada pause ya, ada jeda. Nah, saat jeda itu Bapak dan Ibu bisa melihat, ini tentang apa ya? Kalau misalnya pilihannya tentang angka, misalnya ada tahun 1925, 1990, 1912 misalnya. You will focus on listening only the numbers or the year. Karena ada clue, ada apa ya? Ada, tadi ABCD itu pilihannya hanya tentang angka. Jadi Bapak Ibu akan sangat terbantu hanya fokus pada
angka yang disebutkan di dalam pertanyaan. Nah, pause itu bisa dilakukan se-efektif mungkin. Namun, hal yang harus disiasati dalam listening, karena ini soal pertama yang diberikan ketika duduk di kursi dan memulai tes, fokus kita yang harus sangat-sangat 100% gitu on the drills atau questions, supaya pikiran kita tidak bercabang, jadi lupakan hal-hal yang akan menjadi distraction. Fokus pada soal dan syaraf kita fokus pada listen. Nanti akan ada beberapa contohnya. Kemudian part B, the conversations and talks. The conversations in this section are longer than in part A. Short lectures and academic discussions are included as well. So this is a kind of the short lectures, ada kuliah pendek atau academic discussions, ya. Each conversation or talk is spoken only one time. You can repeat it. Several questions are asked after each, and you must click the most appropriate answer choice for each question. Please pay attention to part B. This section of part B will ask more than one number of questions. Misalnya, untuk part B itu akan disebutkan conversation ini atau perbincangan ini akan merujuk atau akan mempertanyakan soal 2 sampai 4 misalnya. Jadi jawaban 2, 3, 4 itu berdasarkan pada Ibu, ya. Slide-nya nggak berubah, Bu. Slide-nya. Oh, ini slide-nya nggak berubah ya? Iya, Bu. Mohon maaf. Ini udah berubah? belum. Oh, maaf. Belum. Saya harus bagaimana? Sebentar. Terima kasih. Sekarang Processing. Sedang processing. berubah nggak? Nggak berubah juga. Oh, maaf. Udah, Ibu. Berubah, Ya, udah. Coba berubah. digerakkan Sudah ininya berubah. slide-nya. Would you like Sudah. to move to the next slide for in displaying of this? Not yet, Bu, belum. Masih di Maaf, slide ini- awal yang test of English for academic. Atau bisa kirim ini ininya filenya ke saya, Bu. Saya harus gimana? Atau ke grup Di apa sini ke chat sudah. nanti dibantu sama. Oh, udah Bu. Tadi Udah. tadi Udah rubah, sudah Pak. sudah. Udah. berubah, Bu. Ini masalah internet kali ya? Atau ini apanya? Udah berubah ya? Nah, ini Bu. sudah. Ini yang ketiga, sudah. Ini listening section. Saya sudah klik yang ketiga, tapi di sana masih listening section. Oke, Bapak Ibu, di sini listening section ya, ada part A and part B. Jadi part A itu conversation-nya hanya 1 pertanyaan, misalnya untuk pertanyaan nomor 1 gitu. Tapi untuk part B itu biasanya untuk 3 soal. Jadi misalnya 2, 3, 4 berdasarkan short lectures atau academic discussion. Sekarang berubah nggak? Berubah, Bu. Berubah. Yes. Structure. Yes. Yeah, structure section and reading section. Structure section, it is connected with the grammar. Test your understanding and usage of standard written English. You will answer 2 types of questions. The first type of question is an incomplete sentence with 4 choices of words or phrases.
to complete the sentence. Jadi di sini ada blank, titik-titik. Kemudian memilih pilihannya. And the second type of question requires you to identify a word or a phrase in a sentence that is incorrect. Jadi di sini ada beberapa pilihan, structure itu titik-titik dan diisi yang tepat. Kemudian ada kaitannya dengan bagaimana memilih yang tidak benar. Saya hanya ingin menggarisbawahi dalam structure ini. Mari kita refresh our mind to the basic knowledge of English that you have already learned. Pay attention to the subject. We have I, you, they, we, she, he, it. Okay, remember those. Itu menjadi kunci utama untuk subjek. Karena kalimat dalam bahasa Inggris akan bergantung pada subjek yang diberikan. Karena bahasa Inggris memiliki pilihan subjek singular and plural. Jadi ketika I itu singular, ketika she itu singular, he juga tunggal, singular itu tunggal. Tetapi ketika berbicara it juga tunggal. Tetapi berbicara tentang we sama they itu menjadi plural atau jamak. Itu akan berganti kepada berkorelasi dengan benda. Jadi benda misalnya untuk singular, untuk tunggal itu a book. Tapi kalau jamak itu books. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih mengingat tentang rumus bahasa Inggris tentang I go, we go, they goes, it. Masih paham? Kenapa she, he, dan it menjadi goes kalau ditulisnya? Plural. Karena plural. Izin Bu, slide-nya belum bergerak ya Bu, masih structure section atau memang masih di situ? Ya, memang di sini kita sedang membicarakan tentang structure Di slide-nya section. itu masih di Saya posisi. hanya ingin refresh Oh your iya, mind. kirain sudah membuka Ya, next masih. next slide-nya muat. Belum. Saya sedang refresh your mind about the formula. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengingat formula atau apa itu formula? Rumus. I go, they go, we go. Tapi she goes, he goes, it goes. Itu karena she, he, dan it merupakan tunggal. Dan itu juga bergantung kepada misalnya a tourist, kita bilang seorang pelancong goes to Bali every year misalnya. Kenapa itu goes to Bali every year? Karena a tourist, satu, tunggal. Tapi kalau misalnya jamak menjadi tourists, ada S-nya, maka akan go to Bali every year. Bingung? Atau masih lupa-lupa ingat? Karena Bapak Ibu mohon maaf, nanti untuk structure, Bapak Ibu harus memperhatikan kepada subjek dan predikat. Kalimat itu simple, subjek, predikat. Dan ketika subjeknya tunggal, maka predikatnya harus tunggal. Ketika subjeknya jamak, maka predikatnya harus jamak. Harus diingat bahwa dalam bahasa Inggris,
hanya ada satu kata kerja dalam satu kalimat, kecuali diberikan kata gabung. Bapak Ibu tahu kata gabung dalam bahasa Inggris? Ya, to. Apa saja? To. To, And and, or or, Who, that. which, that. Oke, good. Baik, kita lanjut ke reading section. Reading section measures your ability to read and understand academic passages typical of those you would read in a North American university or college. You will encounter various question types in this section. Your understanding of vocabulary is tested in this section. Mari kita lupakan dulu structure, dan saya hanya ingin structure itu mengingat kembali awal-awal belajar bahasa Inggris Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak lupa. Tetapi untuk reading section, reading ini sangat penting dalam triknya atau tipsnya, yaitu bila mana pertama kali membaca sebuah passage atau sebuah teks, Bapak Ibu jangan pernah berhenti hanya untuk memahami sebuah kata yang tidak tahu artinya. Jadi, pertama kali membaca itu hanya skimming atau scanning. Hanya at a glance saja, baca ini tentang apa ya? Nah, lalu lihat pertanyaannya di bawah. Setelah baca, oh ini tentang bayi, atau ini tentang alkohol, atau ini tentang biologi, atau ini tentang planet, gitu kan. Kemudian Bapak dan Ibu langsung menuju pertanyaan, dilihat pertanyaannya. Karena pertanyaan itu di dalam reading biasanya akan merujuk pada salah satu paragraf atau salah satu baris. Jadi disebutkan pada baris ke-13 kata ini maknanya apa misalnya. Sehingga setelah melihat pertanyaan itu Bapak Ibu akan kembali ke wacana dan memperbanyak atau meluangkan waktu banyak untuk memahami kalimat tersebut. Jadi jangan habiskan hanya untuk misalnya memahami kata yang tidak tahu maknanya di wacana, padahal kata itu tidak ditanyakan sama sekali dalam pertanyaan. Jadi lihat dulu pertanyaan, baru kembali lagi ke wacana. Karena biasanya pertanyaannya itu akan sangat fokus pada sebuah kata atau kalimat. Baik, kita lanjut. Kita lihat listening comprehension. Kembali lagi ke listening comprehension. We have here the word always first, means that selalu dilakukan tesnya sebagai pertama kali. Kemudian spoken English. Biasanya British atau Amerika yang untuk IELTS. Kemudian can only be obtained with a great deal of practice. Ya, kebiasaan kalau Bapak dan Ibu senang mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, itu sebuah berkah. Karena listening music is part of the practice. Kalau misalnya dari sekarang ingin belajar bahasa Inggris lebih lanjut, silakan mendengarkan dan bernyanyi bahasa Inggris. Setelah mendengarkan penyanyinya bernyanyi, kemudian bernyanyi sendiri. Karena itu untuk melatih your speech organs. Karena sudah mendengarkan, kemudian dihafalkan atau diucapkan. Dan itu akan sangat membantu kita berbicara berbahasa Inggris. Satu lagu aja, satu lagu berbahasa Inggris 1 hari. Sebagai bahan latihan.
Kemudian must be able to distinguish between words that sound similar and comprehend entire sentences, not just single words or phrases. Jadi ada beberapa yang sound similar. Ketika mendengarkannya misalnya apa ya? Meet sama meet. Kalau meet M double E T bertemu sama meet daging itu konteksnya juga beda. By the sea laut, I see untuk double E juga berbeda. Tapi konteksnya juga berbeda. Kemudian male and female, then you will hear. Contohnya, man. I don't feel like going out tonight. Let's just stay home instead. The woman, okay, but I was looking forward to seeing that new movie about Habibie Ainun, for example. Kemudian ada pertanyaan, third voice. What does the man want to do tonight? Jadi pertanyaannya akan seperti ini. What does blank mean? What does blank imply about? What will blank probably do? What are the speakers talking about? What had the speaker assumed about? Itu contoh-contoh pertanyaan. Jadi kalau misalnya menjawab dialog ini, jawabannya adalah what does the man want to do tonight? Siapa yang bisa jawab? Movie. What does it mean? He just want to stay at home. Just stay at home. Correct. Thank you, Ibu. That's good. Lempang jauh. Sebentar. Ini kenapa? Oke. Listening comprehension. Tadi seperti yang saya bilang bahwa di sini skim the answer choices first, trying to imagine what type of question will be asked. Tadi ada pause, ada jeda, kemudian hanya skim the answer choices. Oh, itu tentang angka. Oh, itu tentang vocabulary saja misalnya. Jadi hanya bisa ada ini imagine what type of question will be asked. Kemudian listen carefully, attempting to hear the answer to the question that you think will be asked. Listen to the entire sentence or passage. Answer the question as quickly as possible so that you can look at the next answer choices before you hear the next questions. 12 seconds. Bapak dan Ibu, mohon untuk segera menjawab setelah mendengarkan ya. Menjawab karena di sana akan ada waktu diberikan pause tersebut untuk skim lagi, untuk melihat lagi pilihan nomor atau pertanyaan berikutnya. Jadi langsung jawab, udah tak jawab, kemudian lihat pilihan soal nomor 2, sudah gitu lalu dengarkan kembali. Nah, fase tersebut akan sangat menyita perhatian Bapak dan Ibu. Lalu, dalam hal ini ada similar sound. Misalnya teens or tens. Ini similar sound. Andy's sister is 40 years old. The number 17 bus goes to the shopping center Oh, ini ada double. Goes to the shopping center. Untuk contohnya Bapak Ibu, ini di dalam bahasa Inggris itu ada stress. Misalnya, untuk kata 17, ini kenapa ya? Untuk kata 17, itu stresnya di akhir. 17. Tapi kalau 40, itu di awal untuk 20.
Oh, sorry, 40. Untuk 40, 20, atau misalnya 16. 16 itu pasti 16 karena stresnya di akhir. 16. Tapi kalau misalnya 60 itu di awal stresnya. 60. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada stres, ada pengucapan yang ditekankan. 60. Berarti itu 60. Tapi kalau 16 itu 16. Seperti halnya kata untuk language. Language. Itu stresnya di awal. Language. Tetapi kalau misalnya untuk penting dalam bahasa Inggris itu important. Im-nya datar, kemudian menaik pada P, important. Itu berarti ada beberapa stres yang Bapak dan Ibu mungkin juga selalu mendengarkannya. Oke, sinonim, similar sound, synonyms. Seperti sinonim, we have sufficient funds, we have enough money. Ini sinonim. Similar sounds, I always see him working in his garden on Sundays. Ini ada beberapa yang similar sound. Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan jump in. Kemudian structure section. Kembali lagi kita ke structure section. Sudah berganti kan? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Madam. Sudah, Bu. Okay. Notice that the directions call for recognition of language that is appropriate for standard written English. Seperti halnya kata really, R-E-A-L-L-I-Y, itu bukan standard written English. Jadi really itu informal. Biasanya slang kayak gitu. Tapi yang standard written English-nya itu pakai very, ya, yang V-E-R-Y. Kemudian notice that you are to choose the one word or phrase the best completes the sentence. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau dalam masalah structure, kembali lagi ke formula I, they, we, you, she, he, it. Ada pasangannya, seperti misalnya Aramis. Bapak Ibu, Aramis ingatnya pada gulali atau apa? Are, am, is. Biar Bapak Ibu ingat jadi Aramis. Oke. I am, you are, she is. Kemudian kalau boleh minta dicatat, selalu ingat bahwa are, am, is itu selalu diikuti verb. Kalau diikuti kata kerja, itu selalu diikuti verb dalam bentuk ing. Misalnya, I am cooking. Tidak bisa hanya ada kata I cooking. Itu salah. Jadi, verb ing, kecuali dalam bentuk gerund. Bapak Ibu mengenal gerund? Gerund itu kata benda. Seperti misalnya gerund, swimming is my hobby. Swimming itu bentuknya gerund. Itu bukan kata kerja. Jadi kata kerja yang berbentuk verb ing atau dengan dalam bentuk ing tidak bisa misalnya I cooking. Itu salah. Selalu harus ada rm is-nya, aramisnya. Kalau she berarti pakai is. She is cooking. Jadi untuk Aramis itu harus diikuti verb ing atau kata sifat atau kata benda. Continuous tense ya? Ya, continuous tense. Benar sekali Ibu.
itu juga berlaku untuk past tense-nya, yaitu was dan were. Am sama is digantikan dengan was dan are digantikan dengan were. Sama ini juga fungsinya sebagai auxiliary. Kata bantu ya. Nah, begini Bapak Ibu, kalau dalam structure itu misalnya I, pilihannya itu sudah misalnya pilihannya memerlukan am cooking misalnya. Tapi ada di situ itu enggak ada dua pilihan tidak pakai auxiliary. Sudah tinggalkan saja. Jadi pilihan kita tinggal 2. Karena itu 4 ya. 2 sudah yakin salah. Karena itu formulanya salah. Jadi kita tinggal memilih 2 lagi. Fokus pada 2. Nah itu formulanya. Boleh Bu bertanya Kemudian, sedikit? ya silakan. Tadi ada kata sebelumnya itu the number 17. Sebelumnya, slide sebelumnya itu. Ya, itu maaf ya, itu betul tidak ada off-nya Bu, the number of 17 atau the number 17? The number 17 bus goes to the shopping center. Ini number 17 bus. Ini hanya contoh dalam bus nomor berapa? 17 ya. Bus bernomor 17. Ya. Bus bernumber. Jadi bukan beberapa. Ya, bukan. Bernomor. Jadi kalau Inggris itu apa ya? Kalau red car, red car itu berarti diterangkan, MDDM ya? Iya, DM sama MD. Selalu. Saya ya. lupa. Saya lupa. MDDM. Oke. Cukup Bapak? Cukup. Iya. Kemudian untuk ini, read the entire sentence, try to discover why is it incorrect, try to remember formula for sentence, eliminate the obviously incorrect answers and guess. Jadi kalau misalnya sudah obvious itu udah jelas itu mah nggak ada auxiliary-nya. Masa cooking sendirian harusnya ada is atau are ya gitu. Nah itu kalau sudah salah sudah ditinggalkan saja. Kemudian misalnya pilihannya tinggal 2, ya udah 2 saja itu. Kemudian kita lihat ini contoh structure section. Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa diperbesar ya, atau di sini kurang besar? Cukup ya. George is cooking dinner tonight. Oke, di sini George is cooking dinner tonight. Ini merupakan is karena George singular. Jadi kalau George itu dikata ganti menjadi he. He is cooking dinner tonight. Henry and Marcia have visited the president. Have. Kenapa have? Bukan has. Nah, Bapak Ibu juga tahu di sini ada ini untuk perfect. Present perfect. Bapak Ibu paham tentang present perfect? Yaitu sesuatu yang telah dilakukan. Tetapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Present perfect. Masih berkaitan dengan sekarang, tetapi telah dilakukan. Ini kenapa pakai have? Karena jamak, ada 2 orang, Henry and Marcia. Tapi kalau tunggal, Henry saja, misalnya, Henry has visited the president. Nah, Bapak Ibu tolong diingat, setelah auxiliary, have, has itu, have, has, had. Ingat,
Bapak Ibu tolong perhatikan, have, has, had selalu diikuti verb ketiga. Tidak boleh have diikuti verb ing. Itu menjadi formula absolut. Have, has, had selalu diikuti verb ketiga. Aramis diikuti verb ing. Do, does, did. Do, does, did diikuti verb 1. Ini harus absolut. I don't like ice cream. Itu verb pertama. Tidak menjadi I don't like dengan verb ketiga dengan ed. Tetapi I don't like ice cream. Ingat, have, has, had verb ketiga, do, does, did verb pertama, dan setelah modals, masih ingat modals? Shall, so, Shall, should, will, would, must. oke. might. Betul. Itu harus selalu diikuti verb pertama. I will go. Pokoknya setelah modals itu verb pertama. Setelah do, does, did verb pertama, setelah have, has, had verb ketiga. Itu menjadi absolut. Nanti akan terlihat. Oke, kita lihat. Ya, silakan. Bu Tuti. Cara membedakan have yang auxiliary dengan have verb itu gimana? Ya, Dalam kalimat. terima kasih Ibu. Seperti misalnya kita I have a car misalnya ya. Have di sana itu menjadi kata kerja ya, memiliki. Tetapi ketika misalnya saya sudah tidak memiliki mobil lagi, saya kan berbicaranya beberapa tahun lalu itu I had a car. I had a car when I was in senior high school misalnya. Ketika aku di SMA, aku memiliki mobil. Sekarang aku kuliah, sudah tidak memiliki. Paham Ibu Tuti perbedaannya? Maksudnya have yang Saya dengan perfect itu maksudnya Bu. Perfect plus verb 3 Verb. itu. Bagaimana cara Ya, membedakan karena dalam kalimat? had itu tidak memiliki, tidak kalau verb itu misalnya I have had. Nah, I have had it. I have had the car. Saya telah memiliki mobil. Apa ya? Kalau misalnya had itu sebagai kata kata kerja, tetapi ada auxiliary-nya, tetap auxiliary have, has, had akan diikuti verb ketiga. Jadi I have had. Tetapi kalau misalnya I had itu kecenderungannya jarang. Biasanya hanya memakai pada kalimat perumpamaan. Sorry, bukan perumpamaan. Apa ya? Pengandaian. Berandai-andai. Tetapi itu tidak terjadi gitu. Pengandaian misalnya begini Ibu. If clause ya. Sesuatu yang apa ya? Misalnya kalau saya nggak pergi ke Sukabumi, saya tidak akan ketemu mantan saya. If I hadn't gone to Sukabumi, I wouldn't have meet my ex-boyfriend misalnya. Nah, di situ memang sangat jarang dan apa maksudnya tidak terjadi gitu. Maksudnya saya pergi ke Sukabumi, saya bertemu mantan gitu. Itu hanya berandai-andai. Misalnya if I were. Nah, seperti were untuk absolut pengandaian,
bukan I itu selalu memakai was. Tetapi untuk pengandaian itu absolute formula, harus memakai were. Misalnya kan untuk kalimat, jika saya menjadi kamu, saya akan melakukannya misalnya. If I were you, I would do that. Untuk misalnya per example-nya. Jadi di sini akan terlihat bahwa had kata kerja dengan had itu berarti ada dua, Bu. Kalau itu dalam present perfect. Kalau misalnya she has had, dia telah memiliki. Karena setelah has sama have itu selalu diikuti verb ketiga. Memiliki, verb ketiganya itu adalah have, had ya. Jadi verb ketiganya had gitu. Tetap aja kalau untuk present perfect. Baik, kita lanjut. Untuk nomor 3. Jawabannya apa? Silakan, ada yang bisa menjawab. Nomor 3 yang mana, Bu? Oh, nggak ada nomornya ya. Baris ketiga, kalimat ketiga. I would like a few salt on my vegetables. A few. A few. Ada yang beda? Atau sama? Berapa? Few, ya. Few. Kenapa a few salah? Uncountable. 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 Kalau uncountable itu A little. harus memakai little. A little. Kayak kita kan kalau dalam resep itu sejumput garam. Ya, just a little salt on it. Sejumput cinta, bukan. Kemudian a few untuk countable, a little untuk a few untuk countable, a little untuk uncountable. Karena salt nggak bisa dihitung, maka harus memakai a little. Oke, untuk kalimat keempat. Too much. Too much. Mikrofon. There is too much bad news on television tonight. Too many news. Too much. Too many. Karena news itu Too news di sini many. uncountable. Much. Ya, kalau many untuk countable. Betul. Selanjutnya, I wish you will tell me. nah ini ada ABCD. Who does live? I wish you will tell me who live next door. See. Next door. Ini I wish you bukan will kata tell me kerja who ya, lives next door. Bukan tanah. bukan kata kerja. Kalimat tanya kok. Who next door was leaving? I wish you will tell me who does live in the next door. next door. Kalau who next door was leaving, Yang B. berarti itu pokoknya udah nggak enakan mah udah nggak usah di ini. Gitu ya. Cek bu. Who is being live next door juga nggak enakan kan? Enak. Ya. Cek bu. Berarti antara B dan C ya? Ya. Cek kayaknya bu. B. Kayaknya. C, Bu. Nah, B. karena Kancing itu kancing. C. Kalau B nggak bisa Bu, C aja. udah saya ngikut aja. C, Bu. Betul. C kenapa benar? Karena kalau memilih B itu menjadi kalimat tanya. Oh iya benar. Misalnya untuk tanya, untuk ini aja formula. Who do you love? Uang.
Ya, who do you love? Berarti setelah who kata tanya, who menjadi kata apa? Auxiliary. What do you like? What do you like? Menjadikan kata kerja kan? Oke, kalimat selanjutnya. During the Daytona. Nah, ini berkaitan dengan adverb. Forwarded rapidly. Advance forward quickly. Itu awkward. Awkward. Udah A. advance forward. A. A. During the Daytona. Lead car forwarded Pertandingan. during Mobil terdepan. Advance forward. Oh, B. C. Forward. C ya. Baik, Bapak Ibu. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Ini kan kaitannya dengan adverb ketika adverb dengan ly ya. Forwarded berarti di sini untuk kalimat untuk kata keterangan. Advance juga untuk kata sifat atau keterangan, kata menerangkan gitu. Kemudian ketika misalnya kita ada advance, ada forward, di sini kita lihat ada during the Daytona 500, koma. Ya. Di sini menjadi apa ya? Kata keterangan ya. Kata keterangan. Nah, di sini ada kata sebagai subjek. The lead car, subjeknya. Berarti di sini memerlukan kata kerja. Mana yang A, B, C, D ada kata kerjanya? Ya, B benar kayaknya. B Ya. Ya betul. Oke. Di sana ada keputusan yang baik. Jadi ketika kita akan mengisi titik-titik, kita harus paham dulu ini yang diperlukan apa. Bab 2 ya. Kasih C. Itu bab 2 karena ed. Kalaulah misalnya advance in a rapidly manner atau in rapid manner atau misalnya forwarded rapidly atau advance rapidly. Advance rapidly. Rapidly. B ya. B. Beta. Advance rapidly. Misalnya untuk D itu bukan kata sifat. Jadi ada manner itu kan kata benda ya. Biasanya diterangkan oleh kata sifat. Misalnya big house. Kata sifat ya, bukan bigly house. Ya. Jadi rapidly manner bisa cukup dengan rapid manner. Bapak Ibu, rapidly. Ya, bisa antara A dan B.
Karena ini sama-sama bentuknya sama. Sorry, untuk formulanya memang dibutuhkan untuk kata kerja. Ini hanya membutuhkan pemahaman Bapak Ibu terhadap subjek dan predikat. Jadi yang paling tepat yang mana? Advance. Advance itu maju pesat. Kalau forwarded rapidly itu diteruskan dengan cepat. Yang melesat dengan cepat itu beta. Dua-duanya bisa kata kerja. Forward bisa untuk kata kerja. Advance untuk bisa kata kerja. Kan Untuk di iklan suka ada, Bu. ya, apa gimana Pak? Ya, katanya Yamaha selalu di depan. Oh iya, ada move Bapak jangan forward iklan, ya. Bapak. Move forward. Ya, bisa forwarded rapidly. Ya, yang Oke. E ya. Ya, yang E. Selanjutnya, nah ini nih, untuk underline, Jawabannya ya, barusan. ya E. Because They had spent. Nah, saya bilang tadi setelah have, has, had selalu diikuti verb ketiga. Had spent. because they had spent too many times considering the new contract. The student lost Bapak Ibu akan memperhatikan kata-kata yang digaris bawahi. Bapak Ibu harus memilih mana yang paling tidak benar. Many. Considering. Salah. Too many. Had. Too many. Considering. Kenapa too many, Bu Tuti? Considering. Considering. Ya. Considering. Tidak considering. Because too many time is Betul. unacceptable Considering noun. betul. The lost opportunity. The Nah, student disinilah lost bentuk pemikirannya. to lost opportunity to lease the apartment. Because Begini Bapak Ibu, they have ketika telah paham terhadap too many times. kesalahan bahwa ini uncountable atau countable, ini jelas sekali bahwa time Too much. jadi harus too much. Too much, ya. Too much. Too much. Too much. Ya, Too berarti yang Salah. salah, yang many. salah adalah too many. Silakan. Selanjutnya, Jones hasn't completed the assessment yet. Hasn't neither. yes, but Oh iya. too Neither. Hasn't Iya. neither. Harusnya either. hasn't kenapa hasn't neither yang salah? Karena Karena neither itu senang negatif. Kalau hasn't itu negatif, neither juga negatif. Nah, Bapak Ibu, tolong perhatikan di sini, ini gampang sekali untuk formula apa ya itu? Take question ya. Question take. Jadi kalau kalimat awalnya itu negatif, yang bukan, misalnya dia tidak memiliki mobil, bukan, dia tidak, bukannya di situ harus positif. Jadi kalau George has not, maka and Maria has either. Has either. Has either. Jadi jangan has not lagi, jangan negatif lagi. Bapak Ibu ingat ya ini ya untuk take question. Jadi kalau kalimat awalnya positif, negatif, itunya positif. Tapi kalau awalnya positif, akhirnya negatif. Kebalikannya ya, mudah-mudahan bisa ingat. Kemudian selanjutnya, John has not Grow. completed the assessment. Grow. And Maria has Grow. neither. Grow.
Grow, ya harusnya grow. Tomatoes, Kenapa? plural. Karena tomatoes Tomatoes Tomatoes, is plural. plural. Oh. And this Yang terakhir, The year. much, The year. Much ya. much, Much. much, good. Much Much, holiday. ya. Ya, Many holidays. Many. many. Holiday. Many, Bu, many. Ya, betul sekali. Ini untuk reading section. Yay. Kim ya. Reading section udah paham tadi ya. Jadi jangan terpaku pada kata yang tidak tahu artinya. Hanya terpaku pada pertanyaan. Jadi lihat pertanyaan dulu baru kembali lagi ke passage. Kemudian reading section itu ada main idea, inference, restatement, vocabulary, negative questions. Negative question itu yang not. Bagian mana dalam pilihan ini yang tidak menjadi bagian paragraf tersebut atau misalnya tidak saya kasih contoh ya. Ini bisa dilihat nggak? Bentar. Belum, Bu. Bentar ya. Screen untuk mana ya? Masih bisa, ya, I can see. Clearly, Bisa ya? bisa. okay, Mister. Test 1, Section 1, Listening Comprehension. Part A, Direction. Short conversations between two speakers. At the end of it. Apakah bisa didengar suaranya? Bisa ya? Bu. Sudah jelas. First voice will ask a question about what was said. The question will be spoken just one time. After you hear a conversation and a question about it, read the 4 possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then on your answer sheet, find the number of the problem and mark your answer. I hear Jan isn't teaching here this term. That's right. Fired. What does the woman say about Jan? Have you got the answer? Speed to speed. Repeat to speed. Okay. Too fast. Fast. Short conversations between two speakers. End of each conversation, a third voice will ask a question about what was said. The question will be spoken just one time. After you hear a conversation and a question about it, read the 4 possible answers and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then on your answer sheet, find the number of the problem and mark your answer. Number 1. I hear Jan isn't teaching here this term. That's right. She was fired. Tired. Tired of teaching. Tired of What does the teaching. woman She's say tired. about Jan? She's tired of teaching. Hey, she's tired of teaching. Is tired Okay. of teaching. Kita bahas. Tadi si Mel yang cowoknya bilang, I heard Jan isn't teaching this term. Yes, she was fired. Oh, Ya. Jadi jawabannya? A. Tired. B. A. B. She was dismissed from her staff. She was dismissed from her job. Oke. Di sini ada similar sounds ya. C, ya.
Jen isn't teaching this term. Yes, she was fired. Jadi si Melnya bilang, aku dengar si Jen nggak ngajar lagi nih sekarang. Iya, dia dipecat. Fired. Fired. Tired. Fired. Tired. Waduh. Oke, kita dengar lagi ya. Tired. Number 2. Suaranya yang lain. Nancy, I heard you were late for class this morning. I overslept and missed the bus. Why did the woman say she was late? Dianggap itu? Yang pernah? Tiap kalinya nyerap skill itu makanan. Reply, Bu. Banyak suara-suara, Bu. Ulang lagi ya. She was fired. What does the woman say about Number 2. Nancy, I heard you were late for class this morning. I overslept and missed the bus. Why does the woman say she was late? Miss the bus. The bus was late. Miss the bus. Bus was late. Ya kan? The bus. Kedengarannya seperti itu. Tetapi perhatikan kepada jawaban perempuannya. I overslept. I missed the bus. Do you understand overslept? Get Her up. clock was Get up. Kesiangan. Kesiangan. overslept. Hey, she got up later than you. Ya. Her clock was wrong. Her clock was wrong mah itu mah Enggak, udah jelas tinggalkan salah. ya, udah tinggalkan. Kita Jamnya lanjut rusak ya. kali. Ini jangan berhenti hanya dilihat saja, didengarkan saja ya. Mudah-mudahan bisa fokus semuanya, suara-suara diminimalis. Nah, ini ada waktu jeda untuk melihat dulu pilihannya. Number 3. I heard on the radio that the eastbound lanes of Interstate 4 are closed. Yes, a tractor trailer jackknifed and caused a huge pileup. What are the speakers discussing? Apa? The traffic report. Traffic report. Oke. Bisa ya? Betul kah? Lanjut. Jeda. Number 4. What do you think of Professor Conrad's class? Well, his lectures are interesting enough, but I think he could choose more appropriate questions for the tests. What does the woman say about Professor Conrad's class? She thinks his lectures are boring. She doesn't think he prepares well enough. D. Delta. Oke. Jadi dibilang, what do you think about the class ya, si cowoknya. Ceweknya bilang, his lectures is interesting enough, but I don't like. Oke, Pak Anwar Musadat, what do you want to say? You raise your hand. Tapi si ceweknya bilang, I don't like his choices of questions. Apa ya? Dia bilangnya apa ya? Saya kurang ini. Ini di traffic report. What are the speakers discussing? Ulang nih, Bu. Iya, ulang lagi. Number 4.
What do you think of Professor Conrad's class? Professor Conrad's class. Ya, jadi dibilangnya he can choose more appropriate question for the test. Jadi ketika bilang jawabannya A, itu akan berbalik dengan kata si perempuannya bahwa his lectures is interesting enough, but he may choose a more appropriate questions for the test. Jadi jawabannya adalah He doesn't like his he choice. doesn't like his his choice. choice of this question. Good. Thank you, Ibu Tuti. Okay, you got more? Nah, ada jeda dan itu waktu untuk melihat atau melihat. Number 5. Are you going to watch the movie on TV tonight? No, I think I'll watch the soccer game and then the documentary on volcanoes. What does the man say is the first program he is planning to watch? Soccer game. Soccer game. Soccer game. Soccer game. A soccer game. Soccer game. A movie. Number 6. Where did Suzanne come from? She was born in Switzerland and grew up in Sweden, but she's a citizen of England. Which country does the woman say is Suzanne's present home? England. England. Present home. Yeah, present home, England. That's good. Everybody has already known some of the answers. That's wonderful. What do I need? I believe I have just give me a second. This one is the example of a passage. You see that? One of the most dangerous drugs for pregnant women to consume is alcohol. Ya, di sini tidak harus misalnya tidak tahu kata pregnant. Pregnant, hamil. Tidak tahu kata hamil. Tapi kita paham isi kalimat ini. Sudah, nggak usah diam. Baca lagi aja. Because alcohol is delivered quickly into the blood and passes quickly into the tissues and membranes. Human fetus is particularly vulnerable to its effect. Misalnya nggak tahu tentang vulnerable. Kalau vulnerable, ya itu kan apa artinya Bu Tuti? Ada yang tahu arti kata vulnerable? Membran, Bu. Bukan vulnerable. Ini. Itu seperti hatiku. Rapuh. Asik. Oke. Nah, ini contoh wacana ya. Jadi ini berkisah tentang alkohol, bagaimana pregnant akan seperti ini. What is the main topic of this reading? Apakah ini tentang women and drugs atau the dangers of pregnancy, the drinking and the human body? Ya. Nanti akan dilihat jawabannya adalah the fetus and alcohol. Karena ini hubungannya antara janin dan alkohol. Bagaimana alkohol berpengaruh sangat. Nah, seperti ini contohnya. In line 4, the word eats refers to ya. Nih, ini line 4 ya. Kita kembali lagi ke the blood. Ke apa? Ke baris passage. Sinyalnya jelek.
Nggak ada suaranya. Mana it kan? Mana it's? Nggak ada suaranya. It's maksudnya yang mana, Bu? Tadi nggak ada It's suaranya. Ini berarti. Iya, oke. Mana ya? Jadi Maksudnya ini Oh, it's blue. Oh-nya. Lemon fetus. Efeknya. Berarti Alkohol. alkohol ya. Alkohol. alkohol. Itu kata ganti. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dulu pertanyaannya. Kayak misalnya in line 5, the word pronouns most closely means misalnya evidence, spoken, describe, atau unfortunate. Ini kita kembali ke line 5. Nah, ini. In fact, the negative effects on a fetus are so pronounced that babies born after exposure to alcohol are said to be suffering from fetal alcohol syndrome. Pronouns. Itu Terus apa itu teh? Lalu jawab. Pilihannya ada 4. Janin, Pak. Janin. Evidence, spoken, describe, unfortunate. Janin, Pak. Ya, kita bisa spoken atau spoken ya? Spoken, pronounce spoken berarti ya? Spoken. Nah, coba siapa yang bisa menjawab ini? How much time can it be Itu jawabannya. that it takes after she takes a drink? Nah, ini pertanyaannya di sini. Pertanyaannya untuk sedang. Jawaban itu adalah pada apa itu infer. Nah, ini dari S. Kalimat ini. S, a pregnant woman drinks alcohol. Aduh, the alcohol is passed into the bloodstream almost simultaneously. Because the person of the photosynthesis and sampai sini boleh dibaca. Sampai mother and X3 and X3 directly ya. Ya. Directly langsung. Jadi pilihannya yang mana? Oke. A few seconds. After the second. A few second maybe. Betul. Few second. How much time? Berapa kali? A few second. Jadi langsung kan tadi directly ya. Jadi a few second. Langsung. Makanya si ibu minum langsung ke babynya. Baby, oke. Oke, Bapak Ibu, sepertinya waktunya sudah berakhir ya. Tapi udah ada bayangan ya. Bayangan menyerah. Ada bayangannya. Jadi coba untuk recall atau refresh your mind terhadap pelajaran bahasa Inggris saja yang telah diperoleh ya. Sepertinya kurang lama, Bu. Masih enjoy. Oh ya. Betul sekali. Akhir-akhir ini kegiatannya padat. Malam ada lagi kan? Iya betul. Kita semua sudah Bu siap Pepi. produktif ya. Halo ya. Bu Pepi. Nanti ada sesi kedua ya Bu? Sesi kedua itu Ba'da maghrib ada sesi 2. bahasa Arab. Di jadwal yang kami kirim ke lembaga bahasa untuk bahasa Inggris ada sesi jam 4 sampai jam 5:30, kemudian nanti jam 7 sampai jam 9, jam 8.30. Mohon maaf, tapi dari Pak Encara, Bapak. Ya? Oh, ada bahasa Inggris juga ya? Ya, di jadwal yang kami kirim ke lembaga bahasa bahwa untuk bahasa Inggris itu ada 2 sesi. Sesi pertama sebelum maghrib, nanti lanjut. Saya nggak tahu apakah speakernya beda. Saya nggak tahu. Itu saya kira ini bahasa Arab. Ya, saya akan tanyakan ke Elsie ya. Jadi bahasa Arab itu besok pagi dari jam 9 sampai jam 12. Untuk sesinya? Ya, jadi hari ini full bahasa Inggris, Bu. Kalau di jadwal kami yang kami kirim ke Pak Sepanjang.
Iya, baik Bapak. Saya akan tanyakan langsung ke Panjang. Baik, iya Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan. Ya. Saya tutup dulu untuk sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua nanti. Ya, memang saya juga bingung. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Ujang. Baik. Karena saya ada agenda hari ini jam segitu, tapi mudah-mudahan saya bisa gabung. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan barokah ilmu kita Amin, insya Allah. bermanfaat, ya. Dan besok untuk tesnya bisa lancar. Baik, thank you very much Ibu. Maaf bila ada kekurangan. Thank you very much for Baik, saya tutup inspiring discussion to help our student in solving their problem in My pleasure. TUEPA test will be held tomorrow afternoon, and hopefully that you have more time after Maghrib to rejoin of the session. Inshallah. In order to give more information and more tips for all of our students in postgraduate program of Samsul Ulum Sukabumi. Jadi mudah-mudahan Ibu nanti ada ruang waktu dan nanti juga kami akan bantu informasi. Saya juga akan komunikasi dengan Pak Panjang, apakah ada perubahan atau seperti apa. Tapi surat yang kami kirimkan memang seperti itu. Ada bahasa Inggris full sampai malam, besok bahasa Arab dari jam 9 sampai jam 12. Tesnya jam 1. Sangat-sangat ketat ya waktunya. Baik. Jadi memang sistem kebut sehari. Aduh, SKS. Ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Pepi atas materinya. Mudah-mudahan nanti materinya bisa di-share ya Bu ke kami. Baik. Untuk teman-teman mahasiswa juga bisa pelajari ulang materi-materi atau mungkin ada materi-materi lain yang bisa kami pelajari selain dari buku yang kami sudah terima gitu ya Bu ya. Ada, tetapi dari pihak lembaga bahasa gitu. Boleh. Sehingga kami Boleh bertanya. bisa, boleh. Ya, tapi besok itu tes TOEFL-nya bahasa Inggris itu pukul 1 siang ya? Iya, di jadwalnya siang ya. Besok pukul 1 siang ya? Iya. Ada di jadwal. Iya, jadwal tesnya jam 1 mulai dari bahasa Inggris dulu sampai jam 1 sampai jam 3. Kemudian jam setengah 4 sampai jam setengah 6 itu untuk bahasa Arab. Bapak mohon ini apa? Saya minta nomor Bapak, mohon untuk kirim file. Oke, baik. Baik Bu, saya kirim ini ya. Saya kirim di chat 0815. Ya Bu, udah saya kirim nomor saya di ini di chat. Nanti saya minta untuk dikirimin. Saya tulis dulu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Pepi sudah membersamai teman-teman mahasiswa hari ini. Terima kasih teman-teman, tadi sudah hampir 85-90% sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti pada maghrib jam 7 lebih cepat lagi ya Bapak Ibu masuk untuk supaya tidak tertinggal materi, karena memang waktu yang hanya sejam setengah memang tidak ada apa-apanya ya. Dulu saya kalau prepare TOEFL preparation test itu, maaf. Dengan Pak Jasmansyah. Dr. Jasmansyah. Dengan Pak Jasmansyah. Jasmansyah. Iya, ya dengan Pak Jasmansyah Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu sharing dan tipnya pada hari ini, dan terima kasih teman-teman, dan sampai ketemu nanti insya Allah jam 7. Bapak Ibu mahasiswa diharapkan jam 7 kurang 15 sudah bergabung. Terima kasih, dan kita akhiri sesi pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.